juga yang menjadi objek kajian. Ya. Jadi ketika agama dibicarakan atau didiskusikan secara sosiologis, maka ada 3 aspek dari agama yang menjadi fokus utama ya, dari kajian sosiologis. Ya. Yang pertama tentu bicara tentang doktrin. Nah, jadi doktrin atau ajaran-ajaran agama ini menjadi satu poin penting. Ya. Tetapi tentu cara pembahasannya atau cara mendiskusikannya berbeda. Ya, dengan misalnya ketika kita bicara doktrin, tapi dilihat dari aspek normatifnya atau aspek legalitasnya, seperti yang dilakukan teman-teman di fakultas sebelah. Ini belum sudah pernah luring semua ini ya, atau belum luring? Fakultas sebelah kita itu maksudnya fakultas syariah, ya, syariah dan hukum. Nah, di fakultas syariah dan hukum kan doktrin yang dibicarakan ini arahnya terkait dengan benar atau salah. Ya, jadi apakah sebuah doktrin yang diajarkan itu benar atau menyimpang. Ya, ini yang dibicarakan dari aspek teologis ya, atau aspek normatif atau aspek hukum ya. Tetapi tentu kalau dari sosiologi ya, nanti doktrin ini yang dilihat adalah pengaruhnya pada masyarakat. Ya, bagaimana doktrin itu membentuk perilaku sosial. Ya, ini yang penting karena bagaimanapun contoh sederhana misalnya teman-teman saja ketika berpakaian ya itu pasti dipengaruhi oleh doktrin keagamaan. Ya kan, minimal nutup aurat ya, soal style ya, stylenya ini jelas beda-beda ya. Modelnya beda-beda, jenis pakaiannya seperti apa sangat tergantung, tapi bahwa agama kemudian memberikan batasan ya bahwa yang harus ditutup ya itu namanya aurat. Nah, kalau laki-laki ya mana lutut sampai pusar gitu ya. Kemudian yang perempuan ya ini nanti ada berbagai macam pendapat ya, kontroversi, ada yang rambut itu boleh, ada yang tidak, ada yang semuanya kecuali mata dan telapak tangan dan seterusnya. Ya. Nah, ini dari sudut pandang legal atau hukum nanti tentu yang dibicarakan yang benar itu yang begini. Ya. Tapi kalau dari sisi sosiologis ya tentu yang dibicarakan bagaimana doktrin itu mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ini jadi aspek yang pertama ya, nanti yang ketika kita bicara dari sisi sosiologis melihat fenomena keagamaan itu yang pertama dilihat doktrinnya. Ya, bagaimana doktrin itu mampu membentuk ya menciptakan perilaku dari masyarakat pemeluknya. Nah, kemudian ada aspek yang kedua ya, selain doktrin ya, dibicarakan juga tentang ritual. Nah, ini juga menjadi salah satu kajian ya dalam sosiologi ketika bicara tentang orang-orang beragama. Nah, jadi ritual ini nanti macam-macam, makanya kalau teman-teman coba melihat judul-judul skripsi dari kakak kelas, ya itu tidak sedikit ya yang bicara tentang ritual. Ya, misalnya kalau sekarang yang lagi yang lagi up to date karena memang bulannya itu biasanya ada nyadran. Ya, nah, sudah cukup banyak tulisan sosiologis tentang nyadran. Ya, dan ini lagi-lagi arahnya juga bagaimana kemudian ritual keagamaan itu juga berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat. Jadi tidak semata-mata menggambarkan prosesi nyadrannya ya, atau prosesi ritualnya. Ya, kalau sekedar
prosesi ritualnya ini malah biasanya yang mengkaji orang-orang antropologi. Nah, jadi dari perspektif antropologi digambarkan bagaimana cara tradisi nyadran dilaksanakan di kampung X misalnya. Nah, tetapi kalau dalam kajian sosiologi ritual tetap bisa menjadi objek kajian, ya tentu dikaitkan dengan perilaku sosial secara umum. Oh, kalau nyadran itu masyarakatnya begini, ya di sana ada misalnya juga aspek ekonomi, bagaimana ada proses berkumpulnya atau bertemunya misalnya pedagang dan pembeli ya dalam satu lokasi nyadran tertentu misalnya. Nah, jadi ritual ya menjadi objek ya yang secara sosiologis ya dikaji ya ketika orang bicara tentang agama. Nah, kemudian yang ketiga secara sosiologis ya agama itu juga biasa dikaji dari sisi umatnya. Ya, kalau dalam bahasa sosiologi agama yang teks yang berbahasa Inggris biasanya disebutkan dengan istilah denomination ya atau church ya atau gereja. Cuma yang dimaksudkan tentu secara umum ya ketika kita bicara agama secara umum tidak merujuk kepada umat Kristiani ya maka aspek yang ketiga ini adalah umat atau pemeluk agama, jadi komunitas agama. Nah ini juga menjadi satu bagian yang menarik ya untuk kemudian dikaji secara sosiologis. Tentu nanti metodenya ada macam-macam ya, bisa komparasi misalnya. Kita buat perbandingan antara komunitas Muhammadiyah dengan komunitas NU ya misalnya ketika melaksanakan ibadah sholat subuh misalnya. Ya, bedanya ada di mana ya, atau taraweh ya pelaksanaan taraweh menurut komunitas A dan B itu secara sosiologis bisa dilakukan dan tentu tidak sekali lagi arahnya kemudian mengatakan yang A itu benar yang B salah ya tapi lebih menceritakan bagaimana kemudian komunitas itu membuat sebuah misalnya istilahnya ya penyesuaian ya atau bahkan mengakomodasi kepentingan masyarakat yang berbeda. Ini juga kita bisa melihat di cukup banyak masjid saya kira ya di tanah air yang karena masjidnya ingin bersikap netral misalnya maka memberi kesempatan kepada teman-teman yang Muhammadiyah dulu ya. Jadi sholat taraweh Muhammadiyah dulu kan kalau sudah kemudian dapat 8 rakaat kira-kira terus yang mau 23 mundur ya tidak ikut witir setelah yang Muhammadiyah selesai witir kemudian dilanjutkan taraweh yang 23 rakaat misalnya. Nah ini saya kira bagian dari bagaimana akomodasi, adaptasi ya, yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan ritual. Jadi pemeluk agama ini juga menjadi objek kajian yang penting ya dalam konteks sosiologi ketika kita bicara tentang agama. Mas Nurdin, ada yang ingin disampaikan? Raise hand. Tidak, Pak. Oke, jadi ini secara sosiologis 3 aspek itu ya. Ketika orang bicara agama, maka 3 aspek itu ya yang menjadi fokus ya atau kajian utama. Ya. Yang pertama doktrin,
ya, yang kedua ritual, yang ketiga komunitas agama. Ya, nah ini tentu selaras ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara tentang struktur. Nah, jadi struktur kita juga bicara 3 hal, ya kan, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya. Kita bicara tentang struktur sosial, maka kita bicara tentang hubungan ya antar kelompok yang ada dalam satu komunitas tertentu. Nah, jadi kalau konteksnya pesantren kemarin ya kita bicara, kita identifikasi pesantren itu ada siapa saja. Maka hubungan antar individu atau antar kelompok individu yang ada dalam pesantren itu yang menjadi fokus pertama kita. Nah, kemudian yang kedua, pola perilaku ya yang tercipta dari hubungan tersebut. Jadi dari hubungan yang ada pada poin pertama, ya, ini tentu akan membuat atau membentuk ya, pola perilaku tertentu. Ya, santri ketika berinteraksi dengan kiai, ya itu tentu membentuk pola perilaku yang khas, ya, yang sangat mungkin tidak terjadi ya ketika yang berhubungan adalah santri dengan pengurus misalnya. Ya mungkin bisa dilihat dari sisi tingkat kepatuhan. Ya, mungkin kalau di beberapa pesantren yang masih tradisional itu jarak sekian meter itu sudah harus apa istilahnya, munduk-munduk itu apa? Bahasa Indonesianya apa munduk-munduk itu ya? Sedikit membungkuk gitulah ya, memberikan rasa hormat. Nah, ini sudah ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Ya. Bahkan di beberapa pesantren saya dulu juga masih seperti itu. Ya, misalnya kita ngaji Quran, ya duduk ngaji Quran di hadapan kiai. Ketika kita selesai, ya kita tidak bisa langsung berdiri, ya. Tapi jalan geser dulu gitu sampai ke arah belakang, ya tidak membelakangi kiai, tapi kita mundur, ya jalan mundur, baru nanti setelah berapa meter kita berdiri. Ini juga khas kira-kira begitu ya, meskipun tentu ada juga komunitas lain ya yang mungkin punya perilaku yang sama ketika memberikan penghormatan kepada orang yang mereka agungkan atau mereka hormati, ya figur yang mereka hormati. Ya di keraton saya kira juga masih ya, mungkin malah lebih ketat lagi ya kalau di keraton ya. Sudah mulai harus jalan jongkok dalam jarak berapa puluh meter itu mungkin sudah ada aturannya ya kalau dalam keraton. Tapi kalau di pesantren saya kira ini hanya menjadi semacam aturan tak tertulis saja ya, karena tidak ada keseragaman ya. Ada di pesantren tertentu ya biasa aja, kalau sudah ngaji ya langsung berdiri ya, salaman dengan kiainya langsung berdiri, putar balik gitu ya. Jadi enggak ada. Kalau di pesantren tradisional perilaku semacam itu ya dianggap tidak sopan ya, langsung putar balik berarti kan sempat membelakangi kiainya ya. Jadi pola perilaku yang terbentuk ya dari hubungan antar kelompok ini juga menjadi satu yang seringkali menarik untuk dikaji secara sosiologis ya. Kemudian yang ketiga berbicara tentang norma-norma yang terinstitusionalisasi ya atau terlembagakan, atau norma yang dijadikan aturan ya di pondok pesantren misalnya. Nah, jadi sama ini bicara tentang doktrin juga kan, bagaimana kemudian doktrin yang dipelajari di pondok pesantren ya melalui kitab kuning ya kemudian diterjemahkan menjadi aturan-aturan yang berlaku di pesantren. Nah, jadi ada proses bagaimana
doktrin yang berisi nilai dan ajaran itu kemudian terinstitusionalisasi atau terlembagakan ke dalam aturan-aturan yang kemudian berlaku di pesantren. Nah, ini sebabnya saya memberikan satu tambahan materi, ya mohon maaf agak besar ya, filenya agak besar ya. Itu isinya disertasi saya. Jadi kebetulan karena saya juga nulis tentang pesantren ya, tahun 2012 selesai ya. 2012 sudah cukup lama, mungkin perlu update juga ya. Tetapi itu yang mengantarkan saya meraih gelarnya dulu agak pede, sekarang jadi nggak pede, begitu pulang ke Indonesia itu jadi nggak pede ya. Gelarnya PhD. Ya. PhD di sini kan ya, Pizza Hut delivery itu ya. Jadi mau pesan apa? Jadi di situ saya juga berbicara tentang struktur sosial pesantren yang saya teliti ya. Kebetulan saya meneliti pesantren di Krapyak ya, Pondok Pesantren Al Munawir. Itu pun hanya komplek L saja, satu komplek kecil yang mungkin jumlah santrinya ketika saya melakukan penelitian itu tidak lebih dari 150 orang. Ya, tapi fokus yang saya teliti tentu di dalamnya ada pola perilaku ya, pola perilaku itu masuk ya. Bagaimana santri menghormati kiai itu saya ceritakan, bahkan saya juga memasukkan doktrin-doktrin ya yang menyebabkan seorang santri itu patuh dan taat ya kepada kiai ya. Ada beragam istilah ya yang nanti bisa teman-teman temukan kalau merasa tertarik ingin membaca secara lebih detail ya. Itu sudah termasuk disertasi yang paling tipis dalam sejarah kampus. Jadi disertasinya cuma minimalis ya, tetapi alhamdulillah lulus tanpa revisi. Nah, ini yang cukup membanggakan ya. Jadi begitu submit ya, selesai, lulus, tidak perlu ada yang direvisi sedikit pun, langsung. Nah, di sana fokus saya tentu bicara tentang sesuai dengan judul ya, transmitting karisma. Bagaimana karisma itu diturunkan dari kiai ke santri, kiai ke gus santri ya, ke gus atau putra kiai. Nah, kita punya metodologi ya, kita punya tata cara yang saya kira masih unik ya, melalui beragam riyadhah ya, atau latihan atau apa kalau istilahnya ya, laku prihatin ya, kira-kira begitu ya. Jadi beragam lah, ada yang puasa mutih misalnya, atau ngerowot, atau melafalkan dzikir sekian ratus ribu kali setiap hari dan seterusnya. Itu cara ya, salah satu cara bagaimana kekuatan supranatural itu bisa didapatkan. Nah, di kita ini masih cukup populer ya, masih cukup banyak pesantren yang seperti itu, sehingga fenomena itu saya anggap menarik karena disajikan untuk orang Barat ya. Di Barat kan sudah tidak ada lagi sekolah atau institusi yang semacam itu ya. Kita hanya mendengar dari misalnya Harry Potter ya, sekolah sihir. Nah, kira-kira di Harry Potter ya, tapi real dilakukan di masyarakat ini sudah hampir tidak ada lagi. Ya, jadi ini juga menarik buat mereka ya, makanya cukup banyak apresiasi lah ya yang didapatkan, yang saya dapatkan terkait dengan penulisan disertasi ini ya. Meskipun kalau untuk teman-teman di Indonesia ya, saya nggak pedenya karena ini fenomena biasa. Nah, ini juga yang saya kira bisa jadi catatan ya buat teman-teman kalau besok nulis sesuatu ya, kadang-kadang yang menurut kita biasa-biasa saja ya, itu bisa menjadi hal yang menarik untuk diteliti.
Ya, ini juga harus diperhatikan ya. Atau kadang-kadang sebaliknya, menurut kita menarik, tapi menurut kebanyakan orang tidak menarik. Nah, ini satu satu masalah tersendiri nanti yang perlu untuk dipecahkan ya sebelum teman-teman menentukan mau nulis apa. Ini kan sudah arahnya sudah ke sana ya. Nanti tentu ada tips lah, ada trik bagaimana memilih satu tema yang memiliki problematisasi. Jadi tema itu bisa diambil satu masalah yang menarik untuk diteliti. Karena belum ada yang meneliti. Nah, nanti kalau sudah ada yang meneliti, ya tingkat tingkat tertariknya atau kemenarikannya itu akan menurun tentu saja. Nah, oke, jadi kembali ke struktur pesantren ya. Jadi 3 hal ya yang saya harapkan teman-teman nanti bisa menerapkan. Ya, ketika nanti teman-teman saya beri waktu ya untuk melakukan observasi di salah satu pesantren. Ya, nanti silakan nanti kita bikin kelompok ya, kemudian nanti ada waktu 2 atau 3 pertemuan ya sesuai dengan kesepakatan kita ya, yang ditujukan memberikan kesempatan buat teman-teman melakukan observasi sesuai dengan pesantren yang dipilih, yang dipilih oleh kelompok. Ya. Oke, nanti kita akan bicarakan di akhir. Ya. Jadi struktur pesantren, ya sekali lagi sumbernya ada di 3 elemen penting yang perlu kita ingat. Ya, kalau kita bicara pesantren ataupun kita bicara komunitas yang lain, ya 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan ya biar aspek sosiologisnya terlihat. Karena cukup banyak juga kakak kelas teman-teman semua yang ketika nulis skripsi itu malah kayaknya ini bukan skripsi prodi sosiologi. Ya, kayaknya lebih dekat ke skripsinya teman-teman di Usuluddin misalnya atau di FUPI ya, atau mungkin di Fakultas Dakwah. Ya, dan seterusnya. Ya, ini tentu karena perhatian kepada 3 hal ya ketika bicara komunitas ini kemudian tidak bisa berjalan dengan optimal. Ya, makanya kemudian aspek sosiologinya justru tenggelam ya, dia lebih menonjolkan sisi-sisi misalnya antropologis. Jadi kalau nulis ritual ya yang digambarkan ritualnya tok. Ya, urutan-urutan ritual ya. Dari yang paling awal persiapannya apa saja, pakai sesajen apa digambarkan secara detail ya, tetapi aspek sosiologisnya tidak ada. Dia tidak bicara tentang hubungan ritual itu dengan masyarakat. Mengapa masyarakat merasa berkepentingan untuk melestarikan ritual? Itu enggak disebut sama sekali. Ya, jadi perhatian ya teman-teman ketika menulis secara sosiologis ya terhadap fenomena keagamaan ya bisa merujuk pada 3 poin yang saya sebutkan ya yang ada dalam sosiologi agama, atau secara lebih spesifik ya karena aspeknya sama, saya kira hanya bahasanya saja yang berbeda ya, 3 aspek yang ada pada sebuah komunitas ya ketika kita bicara struktur sosialnya. Nah, saya kira sampai di sini cukup jelas ya struktur sosial pesantren ya. Nanti tinggal proses identifikasinya bagaimana. Anda misalnya nanti Anda tentukan satu pesantren, maka Anda harus mulai mengidentifikasi misalnya yang ada di sana siapa saja, santrinya ada berapa, latar belakangnya bagaimana ya, kemudian kiainya siapa ya, background kiainya bagaimana ya. Kemudian pengurusnya
yang jadi pengurus siapa saja, apakah mereka santri senior atau mereka justru sudah alumni dan seterusnya. Karena keterangan atau background ya dari masing-masing aktor ya atau masing-masing stakeholder ya katakanlah begitu ya dari sebuah pesantren ini tentu akan mempengaruhi pola perilaku yang muncul. Nah, kalau kiainya modern misalnya atau kiainya kiai muda ya yang berpendidikan barat misalnya, mungkin dia juga akan merasa risih ya kalau ada santri yang terlalu tawadhu ya atau terlalu memberikan penghormatan dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian pola perilaku yang muncul ya tentu karena kiainya melarang sudah tidak usah jalan jongkok misalnya, langsung saja biasa saja. Maka pola perilaku yang tercipta tentu akan berbeda. Nah, ini yang nanti dinamika yang semacam ini yang penting untuk teman-teman perhatikan secara lebih detail ya ketika melihat sebuah komunitas khususnya lembaga atau institusi pesantren. Nah, struktur pesantren ya kemarin yang terakhir saya sempat menampilkan bagan organisasi pesantren ya. Nah, ini tentu sudah merupakan penggambaran ya dari organisasi modern ya. Jadi kalau di pesantren tradisional ya rata-rata tidak punya bagan, ya tidak punya struktur. Ya. Struktur yang kemudian tertulis dan di sana ada job description, ya ada pembagian kerja yang jelas. Karena di pesantren yang tradisional biasanya tidak ada pembagian kerja yang jelas ya antara satu dengan yang lain ya. Kalau sekarang kita bicara lembaga pesantren tradisional yang murni tradisional ya sudah cukup sulit untuk menemukan ya karena meskipun tradisional sekarang aspek organisatoris ya itu sudah nampak dengan jelas ya. Ada pengurusnya, tetapi ya terkadang ya itu tadi ya tidak ada jaminan, masih segala sesuatunya masih tetap dipegang oleh seorang kiai, keputusan akhirnya. Jadi meskipun ada santri yang melanggar yang kalau menurut aturan pondok harus dikeluarkan, tapi kalau kiainya bilang enggak, ya enggak ada yang berani mengeluarkan. Ya, jadi aspek kepemimpinan tradisionalnya masih sangat kuat. Ya. Nah nanti insya Allah minggu depan ya kita ada satu materi lagi ya terkait dengan transformasi kepemimpinan yang ada di pesantren. Ya. Sebelum nanti teman-teman saya beri waktu untuk melakukan observasi di pesantren. Ya. Oke, saya kira struktur pesantren sudah cukup jelas, bahkan organisasi pesantren sangat variatif ya dari yang paling sederhana ya hingga sekarang yang banyak pesantren yang sangat kompleks ketika membuat struktur ya. Divisinya ada macam-macam, ada banyak sekali, bahkan mungkin lebih kompleks dari struktur yang ada di fakultas. Bisa jadi ya beberapa pesantren modern sudah semacam itu ya pembagian kerjanya jelas ini divisinya saja ada mungkin ada bahkan ada puluhan divisi ya nanti yang melaksanakan 1-2 kegiatan secara rutin bikin divisi sendiri ya nanti yang berhubungan dengan masyarakat ada divisinya sendiri nanti yang urusannya dengan kegiatan ngaji ada divisinya sendiri dan seterusnya. Ya, ada kecenderungan semakin kompleks ya bagan organisasi dari sebuah pesantren ya, semakin modern ya semakin kompleks ya. Tapi nanti kita akan melihat minggu depan ya bagaimana struktur kepemimpinan atau model kepemimpinan yang ada di pesantren itu juga nanti akan berpengaruh apakah bagan itu bisa berjalan dengan efektif ya. Apakah organisasi yang disusun itu bisa melaksanakan fungsinya dengan baik ya atau justru ya itu hanya sekedar pajangan saja ya biar terlihat pantas gitu ya masa
pondok tidak punya struktur organisasi, kira-kira gitu. Tapi realitasnya ya tetap semuanya ikut Pak Kiai, kira-kira begitu ya. Oke, nanti kita akan melihat itu secara lebih detail insya Allah minggu depan. Meskipun minggu depan itu dijadwalkan UTS ya. Benar ya? Iya, Pak. Ya, tapi saya kira kita mungkin tidak UTS, nanti UTS-nya adalah tugas yang Anda buat berdasarkan observasi dari kelompok masing-masing. Ya. Oke, sedikit ya melanjutkan terkait dengan fungsi dan peran pesantren ya. Saya tidak akan bicara tentang peran pesantrennya ya, karena ini yang saya katakan di awal tadi sudah saya singgung ya sedikit ketika kita pertemuan pertama ya. Saya menjelaskan bagaimana peran atau kontribusi pesantren sebelum atau pada masa penjajahan ya, sebelum Indonesia merdeka ya, terus hubungannya dengan beberapa rezim pemerintahan ya, misalnya yang justru di awal-awal kemerdekaan itu pesantren menjadi institusi yang paling terpukul, kira-kira begitu ya, yang baik kiainya ya maupun lembaganya itu tidak diakomodir ya dalam proses pembentukan negara baru ya, negara Indonesia. Kiai itu kan sebenarnya banyak yang jadi panglima ya, panglima perang ya di wilayahnya. Nah, itu cukup banyak ya. Tetapi ketika kemudian TNI terbentuk ya, TNI menggunakan syarat yang bisa naik jadi TNI adalah mereka yang punya ijazah sekolah rakyat. Nah, maka dari sana banyak kiai yang kemudian terpaksa tidak masuk dalam struktur TNI yang dibentuk. Nah, secara kelembagaan juga sama ya. Pesantren itu menjadi satu lembaga yang khas ya, yang sudah punya integritas ya maupun reputasi yang begitu panjang ya, yang melahirkan beberapa tokoh nasional ya. Tapi ketika Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia yang baru justru memilih model pendidikan Belanda ya sebagai model pendidikan nasional ya, yang ditetapkan sebagai dalam sistem pendidikan nasional itu yang diadopsi adalah sekolah model Belanda ya, bukan model pesantren ya. Maka alumni pesantren ya menjadi tersisih ya, lembaga pesantren kemudian berada pada posisi yang paling rendah, kira-kira begitu, karena banyak pesantren yang gulung tikar ya, yang tutup ya karena alumninya tidak bisa bersaing ya, kira-kira begitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini satu periode yang cukup gelap ya dalam sejarah perkembangan pesantren yang ada di Indonesia ya. Jadi mungkin saya tidak akan bicara kontribusi per periode seperti itu ya. Saya akan fokus pada fungsi pesantren terkait dengan 3 aspek atau 3 hal ya. Di slide yang kita bagikan 2 minggu yang lalu ya. Jadi ada 3 macam fungsi pesantren ya. Yang pertama fungsi religius ya atau fungsi diniyah ya. Kemudian ada fungsi sosial atau fungsi ijtimaiyah ya. Kemudian ada fungsi edukasi ya atau fungsi tarbiyah. Nah, 3 fungsi ini yang saya kira sangat dekat ya dengan kajian-kajian sosiologis. Nah, jadi ya mirip-mirip dengan yang kita bicarakan tadi ya. Ketika kita bicara fungsi religius atau fungsi diniyah, ini tentu terkait dengan transformasi keagamaan, ya, transformasi keilmuan, ya,
dalam hal ini ya ilmu agama ya, kepada satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini fungsi ini tentu sudah dilaksanakan ya sejak awal berdirinya sebuah pesantren. Nah, karena tentu ide dasar ya yang melandasi didirikannya sebuah pesantren adalah memberikan pengajaran kepada masyarakat yang baru masuk Islam, kira-kira begitu ya, atau kalau sekarang ya yang baru belajar Islam. Nah, jadi ada fungsi religius di sana karena nilai-nilai keagamaan ya ditransmisikan atau ditularkan ya atau diturunkan ke generasi berikutnya ya melalui lembaga pesantren. Nah, pesantren punya peran yang cukup dominan ya terkait dengan upaya menghasilkan orang-orang yang mampu untuk mentransmisikan ilmu-ilmu agama. Termasuk tentu di dalamnya ya mempraktekkan ya ilmu-ilmu agama tersebut. Ya, jadi memberikan contoh bagaimana melakukan ritual dan seterusnya, ini juga menjadi bagian dari fungsi religius. Ya. Kemudian selain itu tentu pesantren juga punya atau menjalankan fungsi sosial ya atau fungsi ijtimaiyah. Ya. Tentu konsepnya mungkin sedikit berbeda dengan ada beberapa model pesantren ya yang berkembang di tanah air yang kemudian mereka tidak mix ya atau tidak campur dengan masyarakat. Nah, jadi ada model pesantren yang dia sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat ya, tapi kemudian lingkup pesantrennya dibangun benteng yang tinggi ya, kemudian hanya ada satu pintu masuk utama. Nah, jadi kayak perumahan gitulah ya, kayak perumahan one gate system ya, sistem satu pintu. Ya, ini yang kemudian seringkali memutus ya hubungan antara pesantren dengan masyarakat. Nah, jadi dari sisi bagaimana pesantren membangun fungsi sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi sedikit banyak terganggu. Ya meskipun tentu masih berhubungan ya, kalau ada santri datang maka pengurus wajib lapor ke RT misalnya, itu masih dijalankan ya, tetapi dengan adanya pagar yang mengelilingi pondok pesantren maka itu juga menghambat proses interaksi sosial yang mungkin terjadi antara santri dengan masyarakat. Nah, tentu tidak semua pesantren seperti itu, malah justru kebalikan ya. Kebanyakan pesantren membuka pintu yang lebar bagi masyarakat di kiri kanan pesantren ya untuk kemudian terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Makanya sempat muncul istilah santri kalong dan santri mukim ya. Santri mukim itu santri yang tinggal di pesantren, sementara santri kalong itu santri yang hanya ikut ngaji di pesantren. Jadi pas jadwalnya ngaji dia datang, ya setelah selesai ngaji ya dia pulang. Ini adalah masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Nah, dari aspek internal pesantren dan eksternal pesantren, ya mungkin variatif ya antara satu pesantren dengan yang lain, ya. Ada yang begitu akrab dengan masyarakat, ada yang tidak begitu akrab dengan masyarakat, ya dan seterusnya. Tapi kita juga bisa melihat fungsi sosial atau ijtimaiyah ini dalam lingkup pesantren. Karena tentu individu-individu yang ada di pesantren ya juga seringkali justru datang dari beragam daerah yang memiliki nilai kultur yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, jadi ada proses ya di internal pesantren yang kemudian memberikan ruang ya buat
individu yang ada di dalam pesantren untuk berinteraksi secara lebih intens, ya, secara lebih akrab. Ya. Nah, ini yang juga dijalankan, ya. Jadi ada aspek sosial atau ada nuansa sosial yang dijalankan oleh pesantren, ya, yang kemudian yang paling gampang contohnya ya terwujud dalam ikatan alumni. Nah, ikatan alumni pesantren ini kan lumayan kuat. Nah, bahkan pesantren-pesantren yang besar ya seperti Gontor misalnya ya, itu alumninya kan bikin pesantren dengan model yang sama dengan Gontor. Nah, dan itu jumlahnya tidak hanya ratusan, ya, bahkan sudah ribuan. Ya, dan tersebar hampir di seluruh Nusantara. Ini kan luar biasanya alumni, ya. Ini adalah hasil bagaimana fungsi sosial atau fungsi ijtimaiyah itu bisa dikelola sedemikian rupa ya di internal pesantren. Ya, tentu ada banyak hal ya yang kemudian menyebabkan mengapa pola hubungan santri yang satu dengan santri yang lain itu bisa sedemikian akrab. Nah, bahkan tidak sedikit yang ya melebihi kira-kira ya melebihi persaudaraan keluarga kira-kira begitu. Nah ini yang saya kira mungkin juga menjadi satu aspek yang menarik ya untuk kemudian bisa diteliti secara sosiologis ya mengapa di pesantren-pesantren tertentu ya punya lembaga alumni yang begitu kuat ya. Bahkan kalau ada santri yang nganggur misalnya, dia tinggal datang ke alumni siapa gitu, nanti ada kerjaan di sana. Itu cukup banyak yang sudah sampai ke arah sana. Ya. Nah, proses pengelolaan fungsi sosial ini ya tentu menjadi bagian dari implementasi atau penerapan ya doktrin-doktrin keagamaan dalam aturan-aturan yang berlaku secara internal di pesantren tersebut. Nah, kadang-kadang justru pesantren yang ketat, ya, yang punya aturan yang tegas itu justru mampu melahirkan ya pola persaudaraan atau solidaritas yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan pesantren yang loose ya, atau yang tidak begitu ketat ya. Karena kadang-kadang solidaritas itu kan bisa terbentuk ya bisa muncul karena penderitaan yang sama kira-kira begitu ya. Mungkin di pesantren sama-sama tidak boleh pegang HP misalnya ya, maka mau tidak mau ya ngobrolnya ya dengan teman sekamar atau teman satu komplek ya. Tapi kalau pondok sekarang misalnya ada HP keluarga saja ya, keluarga saja. Kalau di keluarga masing-masing sudah pegang HP ya, maka ya nggak kenal satu dengan yang lain. Duduk dalam satu ruangan tetapi sibuk sendiri-sendiri. Ya ini juga menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji secara sosiologis. Ya, dampak dari teknologi ini seperti apa nantinya ke depan. Ketika kemudian semua kebutuhan manusia bisa disediakan ya oleh smartphone. Nah, ini tentu akan membawa dampak perubahan sosial kemasyarakatan. Ya. Oke, ini fungsi yang kedua. Jadi pesantren itu juga memiliki fungsi sosial ya, yang senantiasa dijaga ya tetap melalui aturan-aturan yang ada di pesantren ya. Nah, kemudian tentu yang terakhir ya yang disampaikan di slide ini ya terkait dengan fungsi edukasi ya. Ya ini fungsi utama pesantren. Ya, bagaimanapun pesantren itu yang mengajarkan sesuatu. Nah, tentang apa yang diajarkan, maka satu pesantren dengan pesantren yang lain tentu berbeda. Ya, perbedaan ini jelas muncul karena ekspertis
ya, atau keahlian ya dari kiainya itu berbeda satu dengan yang lain. Kecuali model pesantren yang sudah menerapkan sistem madrasah. Nah, jadi karena ada sistem madrasah, ya maka mau tidak mau kurikulum harus dibuat, ya kan? Mau tidak mau kemudian kalau kiainya tidak ahli pada subjek pelajaran tertentu, maka dia harus mengangkat seorang guru untuk ngajar subjek tersebut, kan begitu. Nah, maka pesantren tradisional itu banyak yang sudah kehilangan jati dirinya, bukan jati diri tapi apa ya, kekhasannya. Ya, jadi kalau Quran itu misalnya Pondok Krapyak itu sangat terkenal dengan Pondok Quran, ya, karena hampir semua kiai Quran yang ada di Jawa itu sanadnya ke Kiai Munawir di Krapyak. Jadi mereka mengambil ilmu Al-Quran dari Krapyak. Ya, yang paling masyhur tentu Kiai Arwani di Kudus. Ya, jadi Pondok Kudus yang Bua itu ya, atau yang saya kira cukup banyak sekarang malah yang kecil-kecil ya, level SD ya, mulai TK, saya kira TK juga ada ya, TK sampai SD, nanti SD kelas 4, kelas 5 itu Quran di Kudus. Beliau dulu yang muridnya Kiai Munawir ya, makanya kemudian Pondok Al Munawir Krapyak itu terkenal dengan sebutan Pondok Quran ya. Tetapi ketika kemudian hadir madrasah ya, yang mengajarkan tidak hanya ilmu Al-Quran ya, tetapi hampir semua cabang keilmuan yang ada dalam Islam itu diajarkan ya, maka orang jadi tidak tidak lagi punya pilihan ya untuk belajar sesuatu yang khas dari pesantren tertentu ya, kemudian pindah ke pesantren yang lain untuk mempelajari ilmu yang berbeda karena kiainya punya kekhasan yang berbeda. Nah, fenomena inilah yang sebenarnya disebut dengan wandering santri ya, atau santri pengelana. Jadi dulu itu kalau nyantri ya nggak ada kurikulumnya ya, misalnya ke Kiai A itu ahli Quran ya, maka dia ngaji di sana, mondok di sana ya, sampai kiainya bilang sudah cukup ya, silakan pindah. Nah, baru dia pindah. Jadi nggak pernah tahu, orang dulu itu nggak pernah tahu saya mondok di sini harus berapa tahun untuk selesai. Nah, baru ketika ada sistem madrasah, ya, sistem klasikal diperkenalkan, maka kemudian ada batasan yang jelas. Oh, kalau mondok di sini harus 6 tahun, misalnya. Ya, oh harus 3 tahun sudah cukup, misalnya, dan seterusnya. Ya, nah, perkembangan fungsi edukasi ini ya tentu bisa terjadi secara internal di pesantren itu, tapi juga bisa ke eksternal, karena pesantren itu juga punya fungsi tarbiyah, punya fungsi edukasi di masyarakat. Ya ini tadi kembali lagi pada model pesantrennya. Ya kalau pesantrennya tertutup dengan masyarakat ya biasanya tidak akan ada fungsi yang bisa dijalankan oleh pesantren di masyarakatnya. Saya kira cukup banyak model pesantren eksklusif ya, yang justru tidak diterima oleh masyarakat. Ya, tapi karena sudah terlanjur didirikan di situ, ya akhirnya antara pesantren dan masyarakatnya enggak kenal. Ya, jadi pesantren enggak pernah ngajari masyarakat, ya, masyarakat juga merasa enggak perlu ya, dengan guru dari pesantren. Mereka bisa mencari guru dari tempat yang lain. Ya, ini tentu bisa saja muncul, bisa saja terjadi, sangat tergantung banyak hal ya. Salah satunya mungkin ideologi keagamaan ya. Kelompok agama yang berbeda menyebabkan satu pesantren tidak bisa bergaul dengan masyarakat karena masyarakat punya ideologi agama yang berbeda dengan
yang dimiliki oleh pesantren. Ini sangat biasa terjadi. Tapi kalau dulu yang muncul ya hanya isu Muhammadiyah NU ya, kalau dulu ya. Saya kira tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 80-an itu ya Muhammadiyah dan NU. Kalau pesantren itu NU ya, masyarakatnya Muhammadiyah ya nggak aku. Nah, tapi kalau sekarang saya kira konteksnya jadi lebih banyak lagi aktor ya atau pelakunya ya. Di kelompok keagamaan dalam Islam ini semakin banyak ya. Ada satu kampung yang misalnya NU ya atau kejawen yang biasa kenduren ya, tiba-tiba kemudian di situ didirikan pesantren Salafi ya, yang kerjaannya membid'ahkan perilaku masyarakat. Kan berarti nggak pernah ketemu ya, aspek tarbiyahnya ini menjadi tidak bisa berjalan dengan optimal ya, fungsi tarbiyah ya. Nah, ini tentu kita bisa melihatnya dari sekali lagi hubungan antara pesantren dengan masyarakat, tetapi juga bisa melihat ya dari internal pesantren itu sendiri seperti apa. Ya. Oke, jadi saya kira 3 fungsi ini ya secara teoritis ya mungkin mudah untuk dibedakan ya, tapi dalam praktek ya biasanya satu kegiatan ya punya 3 aspek ini. Ya, dalam satu kegiatan nanti campur ada aspek sosialnya, ada aspek agamanya, kemudian ada aspek tarbiyahnya atau edukasinya. Ya, jadi satu kegiatan tertentu di pesantren nanti teman-teman bisa melihat dari 3 hal tersebut. Oh, ini ada sisi religiusnya apa, misalnya kalau di pesantren ada tradisi kalau malam Jumat itu apa, misalnya sholawatan ya, atau dibaiyahan atau dengan beragam istilah ya. Saya kira tiap pesantren mungkin punya istilahnya sendiri ya, ada yang khitobiyah dan seterusnya ya. Tapi di sana nanti ketika kita menggambarkan kegiatan tersebut ya, kita bisa fokus misalnya pada sisi agamanya apa ya. Oh, ini doktrinnya bagaimana toh kok ritual ini bisa dilaksanakan ya. Ada nilai agama apa sih yang ingin ditransmisikan atau yang ingin disampaikan ya kepada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan tersebut ya. Atau kita bisa lihat dari sisi sosial ya, ada nilai sosial apa. Oh, ini untuk menanamkan rasa solidaritas misalnya ya. Biar solidaritas itu terbangun, maka diadakan kegiatan ini di pondok ini ya. Kita juga bisa melihat dari sisi edukasi, bagaimana proses edukasi itu dilaksanakan ya. Edukasi atau tarbiyah tidak selalu bermakna harus dilaksanakan di kelas kan gitu ya. Tapi dia juga bisa dilaksanakan di luar kelas dengan beragam metode. Di pesantren itu yang paling banyak learning by doing ya. Anda melakukan atau Anda belajar sesuatu dengan praktek itu di pesantren ya. Jadi tidak di set kurikulumnya bagaimana ya, kemudian apa baca buku dulu ya secara teoritis baru kemudian praktek, tidak. Tapi biasanya langsung learning by doing ya. Dia akan tahu bagaimana cara bikin rumah ya, ketika kemudian di pondok dia harus ikut kerja bakti bangun rumah. Maka dia di sana belajar bagaimana bikin kerangka besi. Ya kan? Karena biasanya di pesantren kalau melakukan segala sesuatunya tenaga utamanya ya santri. Ya, paling nanti mendatangkan 1 atau 2 tukang. Ya, yang lainnya dibantu santri. Maka santri mau tidak mau ya kemudian tahu dan pernah merasakan bagaimana cara bangun rumah. Ya, nah ini learning by doing semacam ini yang ya secara secara formal ya memang tidak ada ijazahnya. Ya, tapi secara praktek ya cukup banyak kemudian alumni pesantren yang sebenarnya memiliki kemampuan tertentu ya di luar ya dari
pengetahuan keagamaan yang memang sudah semestinya dia punya. Ya, jadi dia selain pinter ngaji, ya sebenarnya kalau suruh nukang bisa, tapi tidak punya ijazah pertukangan, kira-kira begitu. Ya, nah ini fenomena semacam ini ya tentu ada beragam respon ya, termasuk sekarang sudah mulai diperkenalkan ya, sudah mulai ada apa istilahnya balai latihan ya, BLK ya, balai latihan kerja itu yang banyak juga yang mulai didirikan di pesantren-pesantren. Nah, ini salah satunya ya untuk melegitimasi ya kemampuan soft skill misalnya ya, dari seorang santri yang sebenarnya diajarkan dengan model learning by doing itu tadi. Ya, jadi tentu ini proses pembelajaran yang cukup unik ya, yang sekarang mulai mendapatkan pengakuan. Ya, ada pengakuan dari pemerintah, nanti ada beragam istilah yang dipakai ya, ada yang menyebut dengan istilah saya kok lupa malah istilahnya, persamaan itu ya, sama dengan persamaan ya, kayak kalau kita ujian kejar paket ya, kejar paket itu kan ujian persamaan ya, enggak pernah sekolah, enggak pernah hadir di kelas tapi ikut ujiannya aja. Nah yang semacam itu juga mulai cukup banyak ya muncul di pesantren-pesantren. Oke, saya kira mungkin itu ya terkait dengan materi ya, terkait dengan materi struktur sosial dan fungsi ya, tentu beberapa slide terkait dengan peran pesantren saya kira tidak perlu saya bahas di sini ya, itu hanya informatif sifatnya ya. Nah, sebagai bagian terakhir kuliah dari siang ini ya, saya ingin menyampaikan tugas ya. Saya kira tugas ada di slide yang dulu ya, sudah saya sampaikan ya 2 minggu yang lalu ya, sudah ada download ya. Tugasnya ada di sini, ada 2 ya. Yang pertama terkait dengan makalah, yang kedua video ya. Jadi saya kira ini aja tugas untuk perkuliahan kita ya. Nanti membuat makalah ini kalau yang saya sampaikan di sana ada 3 topik ya, tapi ini hanya tawaran. Nanti kalau ingin membahas topik yang lain, nanti silakan kita bisa buat kesepakatan, kira-kira begitu ya. Cuman kenapa 3 ini, harapan saya kita bahasnya dengan memanfaatkan 3 perspektif utama dalam sosiologi ya. Jadi nanti kita bagi yang fungsional siapa, yang konflik siapa, yang interaksionisme simbolik siapa. Jadi karena ada 3 topik, maka akan ada 9 kelompok ya. Saya kira kita ada berapa, 50 kira-kira ya, kalau nggak salah 50 ya, ada 50, kita bikin 9 kelompok ya. Jadi saya kira rata-rata nanti ada yang berapa, 6 ya, sekitar 6 ya, kurang lebih satu kelompok 6 orang, saya kira sudah cukup banyak ya. Jadi nanti silahkan dibikin kelompoknya ya, di list, dan langsung di list di grup aja ya. Cuman saya minta 1 orang yang yang in charge ya, yang jadi koordinator untuk pembentukan kelompok ini. Kira-kira siapa? Ada yang suka relawan raise hand, angkat tangan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tetapkan dengan cara adat. Mau secara adat atau mau ada yang suka relawan? Secara adat saja ya. Kayaknya pada senang adat ya. Kalau adat itu, adatnya saya sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 ya.
24. Oke, yang nomor 2 angka terakhirnya 24 siapa? NIM-nya yang terakhir 24 siapa? Ada nggak? Nggak ada ya di sini ya? Harusnya ada, ini kan kelas A ya. Sebentar, saya cek kalau begitu ya. Ada, Pak. 24 Hana Fikri Atus. Anda Mbak Hana hadir enggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, karena tidak ada ya berarti nomor 3 ya. Nomor 3 siapa? Nomor 3 karena ini bulan Maret ya. Mbak Umi mana Mbak Umi? Pak. Oke, Mbak Umi ya, nanti cuman mengkoordinir di grup saja ya, nanti dibikin list kelompok 1 misalnya 6 orang, kelompok 2 6 orang, kelompok 3 6 orang, kosong saja nanti teman-teman ngisi sendiri-sendiri. Ya, atau kalau sudah sepakat ya silakan nanti diisikan kelompok. Saya hanya perlu 9 kelompok. Ya, jadi nanti tugasnya 1 terkait dengan makalah. Ya, jadi bikin makalah kelompok. Satunya lagi terkait dengan observasi lapangan. Ya, jadi observasi lapangan Anda berkelompok ya, 1 kelompok menentukan 1 pesantren yang akan dikunjungi ya. Jadi saya harapkan minggu depan teman-teman sudah punya pesantren yang ingin dikunjungi ya. Bisa kunjungan fisik ya, bisa kunjungan virtual. Kunjungan virtual itu berarti Anda cari info tentang pesantren itu di YouTube, di internet dan seterusnya. Nah, nanti di capture ya, diambil, dijelaskan secara sosiologi seperti apa. Nah, insya Allah nanti minggu depan kita diskusikan secara lebih detail ya terkait dengan tugasnya. Jadi tugasnya nanti kalau sudah ada kelompoknya sekalian saya bagi, oh ini kelompok 1 dapat topik tentang ini dari perspektif ini misalnya. Nah, insya Allah nanti saya harapkan minggu depan bisa terkumpul ya kelompoknya sehingga kita bisa segera memberikan kesempatan. Jadi minggu depan saya masih menyampaikan materi, baru nanti kita tentukan, Anda menentukan pesantrennya, maka kemudian minggu depannya selama kita coba dulu selama 2 pertemuan ya. 2 pertemuan berarti 2 minggu setelah minggu depan itu waktunya teman-teman ada di lapangan ya, baik yang mau kunjungan fisik ya ataupun yang melakukan searching di internet. Jadi Anda ngumpul saja ke perpus atau kemana secara spesifik kerja nyari informasi tentang pesantren yang sudah Anda pilih ya. Oke, saya kira itu gambaran singkat ya. Nanti setelah kunjungan nanti baru kita bicara tentang makalahnya. Tapi nanti insya Allah minggu depan observasinya atau bikin filmnya itu seperti apa ya. Anda kan sudah punya alat ya, sudah punya smartphone semua. Saya kira gampang lah untuk bikin video barang 5 ya atau 6 menit ya, atau kalau terlalu panjang ya 5 menitan ya, untuk men-shoot misalnya 1 kegiatan yang ada di pesantren atau ya bikin semacam profil lah ya, profil tentang pesantren yang sedang dikunjungi ya. Nanti insya Allah akan kita upload ya, kita jadikan satu dengan teman-teman kakak kelas Anda ya kerjaannya, sehingga nanti ada semacam jadi database lah kalau ada orang yang ingin tahu tentang pesantren
tertentu ya kita bisa menyediakan informasi itu. Jadi harapannya jangan milih pesantren yang mainstream. Nah, pesantren Al-Munawwir Krapyak itu sudah banyak sekali. Ya, harapannya Anda bisa mempromosikan pesantren yang belum banyak dikenal orang. Ya, biar jadi amal jariah Anda kan gitu ya. Oke, nanti kita insya Allah minggu depan kita akan bicara lebih detail ya terkait dengan observasinya. Ya, insya Allah yang saya harapkan sekarang ya sampai minggu depan ya kelompok nanti silakan di-share di grup saja ya. Bisa ngisi di sana biar grupnya jalan ya. Grupnya tidak hanya isinya link. Oke, saya kira mungkin itu ya. Berarti nanti saya kontak Mbak Umi ya untuk Iya, Pak. ya untuk mengkoordinir terbentuknya kelompok itu saja. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian teman-teman semua. Ya, insya Allah nanti minggu depan semoga tidak ada halangan kita bahas satu teori lagi, satu materi lagi ya terkait dengan kepemimpinan di pesantren ya, transformasi kepemimpinan di pesantren. Ya, insya Allah nanti setelah itu teman-teman di lapangan baru kemudian kita diskusi tema-tema tertentu yang sudah kita tetapkan. Ya, itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih semua.